Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustaz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu atau Bapak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada kedua mempelai yang sudah melangsungkan akad nikah, yaitu Akhina Supriyadi dan Ukhtina Senli Solehatin, dan keluarga besar Bapak Samin dan Ibu Mai, yang mudah-mudahan dengan adanya acara tasyakuran binikmah walimatul arus ini mendatangkan keberkahan kepada beliau berdua, dan Allah berikan dengan perantara ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, rumah tangga yang penuh dengan cinta, sampai Allah satukan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setiap ada acara seperti ini, saya selalu mengulang-ulang. Tadi malam baru saja bagi saya ngisi di daerah Cirebon, daerah Depok, dekat Jamblang, acara tasyakuran, acara haul, dan pernah juga mengisi acara tasyakuran walimatul hikam. Ini perlu al-fikir ulang-ulangi terus. Kenapa? Karena beberapa kali, jadi bukan sekali dua kali, beberapa kali saya lihat tidak tahu pikiran apa orang yang ada di benaknya yang mengadakan acara tasyakuran, yang niatnya baik, pengen mendapatkan ridhonya Allah, pengen mendapat karunia dari Allah, pengen mendapat kebahagiaan dengan acara tersebut, tapi niat yang baik tersebut dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Mama, acara-acara seperti ini masa mengundang seorang perempuan membuka aurat,
joget sana joget sini. Bahkan saya melihat dengan mata saya sendiri ada acara walimatul arus itu mengundang seorang perempuan yang membuka auratnya, membuat panggung 2 hari 2 malam, kemudian di belakangnya, di samping kanannya itu ada pondok pesantren. Inna lillahi wa inna ilaihi. Coba, itulah yang Nabi pernah sabdakan, idza lam tastahi fasnama syi'ta. Kalau kamu wahai umatku, kata Nabi, tidak punya rasa malu, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Maka kalau ada orang bertanya sifat apa yang paling baik dimiliki oleh para perempuan, satu sifat, miliki rasa malu. Anda para perempuan ingin mengeluarkan Anda punya suara di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, miliki rasa malu. Sehingga kalau sudah seorang perempuan punya rasa malu, itu semua kejelekan akan hilang dengan sendirinya. Ada perempuan suka gaya-gaya di aplikasi media sosial, ya kan? Joget dengan HP, kadang jogetnya ke belakang, ke depan, ke kiri, ke kanan. Ada apa? Mau jadi orang gila, kenapa diekspos di HP? Orang jalan tuh yang wajar saja, jalan ke depan, ini jalan ke belakang, terus aneh-aneh lagi jalannya. Kemudian bangga lagi, kan? Jadi orang gila kok bangga? Orang gila itu kalau ditanyain apa yang dia inginkan, sehat, sembuh. Ada yang waras, yang sehat, jadi orang gila. Kenapa nggak tukeran saja? Kenapa zaman sekarang ini orangnya aneh-aneh? Karena mereka tidak punya rasa malu. Laki-laki nih, kalau mereka punya rasa malu, tidak bakal ngajak pacaran seorang anaknya yang memiliki anak perempuan. Itu laki-laki kalau punya rasa malu. Sekarang saya tanya, kalau ada laki-laki bukan mahramnya bonceng perempuan yang bukan mahramnya, boleh enggak dalam agama? Boleh enggak? Ya. Tapi kenapa dilakukan? Sudah enggak punya rasa malu. Kalau laki-laki itu punya rasa malu, dia enggak bakal bonceng anak perempuannya orang. Tapi yang ada, dia akan datang ke rumah orang tua anak perempuan tersebut. Dia datang ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Pak, Bu, saya datang ke sini untuk silaturahmi yang pertama. Yang kedua, saya punya niatan untuk menjadikan anak perempuan ibu sebagai tulang rusuk saya, dan saya akan menjadi tulang punggung untuk anak perempuan ibu dan bapak. Ini laki-laki gentleman, bukan pengecut, main belakang, pacaran, goncengan, bilang ke majelis taklim, belok ke alun-alun, bilang hadir acara tasyakuran walimatul arus Kang Supriyadi sama Teh Sandy, belok coba ke kuburan. Sekarang kan aneh-aneh tuh, orang kayak gitu aja ada yang katanya di kuburan. Nggak takut tahu waktu lagi kayak gitu, ternyata yang megang bukan si dia, ternyata si doi yang itu. Oleh karenanya selalu kalau bagian ingatkan, niat yang baik itu harus dengan cara yang baik. Saya punya niat baik, apa niatmu? Tasyakuran beb, tasyakuran apa? Walimatul arus, walimatul khitan, walimatul tasmiyah. Bagus niat kamu, caranya beb harus yang bagus, harus yang baik. Cara yang baik itu seperti apa? Mengikuti aturan syariat. Makanya Pak, kalau Anda mau mengadakan acara, apa sih susahnya tanya ustadz? Apa sih susahnya tanya kiai? Apa sih tanya dengan Habib? Ustadz, kiai, Habib, saya mau ngadakan acara yang baik, acaranya seperti apa? Apa repotnya? Jangan seperti yang dikatakan di kitab Ta'lim Muta'alim, jangan kau jadikan ulama seperti kamar mandi. Di kitab Ta'lim Muta'alim dibahas, jangan kau jadikan ulama seperti kamar mandi. Sekarang saya tanya bapak ibu semuanya, ke kamar mandi sering atau jarang? Sering. Oh sering? Berapa kali sehari? Kita ke kamar mandi itu kalau pas mau kan kencing. Saya tanya di sini, ada enggak orang yang tidur di kamar mandi?
Ada orang yang iseng duduk di kamar mandi. Artinya jarang kita kamar mandi. Kalau ada butuh, kalau ada hajat. Ada orang akhir zaman datang ke rumahnya Ustadz Kiai ulama kalau ada hajat saja. Kiai, ada apa? Anak saya diatur Kiai. Terus kenapa? Ini ada air Pak Kiai, tolong doakan. Kiai, ada apa? Istri saya cerewet Pak Kiai, tolong Kiai. Ustaz, ada apa? Suami saya susah kalau sholat, tolong Ustaz. Ustaz, anak saya, Ustaz tetangga saya, semua datang ke Ustaz Kiai Pak Bu. Itu dalam kita kalimut alim jadikan Ustaz Kiai ulama itu diperumpamakan seperti makanan pokok. Kita butuh makanan pokok, nasi itu setiap hari datang ke tempat Kiai setiap hari. Cuma datangnya itu yang baik-baik, datang bawa masalah terus. Artinya Pak, jangan jauh-jauh dari Kiai, jangan jauh-jauh dari ulama. Saya pernah membaca tulisan ada seorang imam ulama kita Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau mengatakan, dan saya pernah baca juga di kitab Ta'lim dikatakan kurang lebih seperti ini. Barang siapa yang cinta dengan orang alim atau yang berkaitan dengan orang alim, maka Allah akan jadikan 7 keturunannya akan Allah pilih menjadi seorang alim anaknya. Ya. Makanya Pak Bu jangan khawatir. Kalau anak kita hari ini tidak menjadi seorang ulama, tapi bapak, ibu istiqomah hadir majelis taklim, mendukung kegiatan para ulama, mensukseskan kegiatan para ustadz, kiai dan para habaib, insya Allah Pak Bu, bapak ibu tidak merasakan anak bapak ibu jadi ulama, tapi insya Allah kita akan melihat 7 keturunan anak kita akan Allah pilih menjadi seorang ulama. Tahu Pak Bu, apa keutamaan diantaranya orang tua yang punya anak menjadi seorang ulama? Allah akan izinkan itu ulama memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang. Siapa diantaranya? Orang tuanya. Siapa diantaranya? Kakeknya, neneknya, terus keluarga dia. Digolongkan seperti orang yang mati syahid yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya atau orang yang dia cintai. Oleh karenanya Pak Bu, kalau mau ngadain acara, tanya sama ahlinya. Acaranya ini biar jadi baik, biar berkah, bagaimana caranya? Tanya Ustadz Kiai ulama, apa sih repotnya? Jangan datang ke Ustadz Kiai ulama kalau ada butuh saja, anaknya nakal, istrinya cerewet, suaminya susah sholat. Datang kepada Ustadz Kiai ulama itu setiap saat, khususnya majelis taklimnya. Karena kalau kita cuma ngikutin ulama saja, kalau ulama meninggal, terus bagaimana keadaan kita? Artinya Ustadz Kiai ulama mumpung masih ada, mumpung masih hidup, ambil ilmunya, ikuti kajiannya. Kalau bisa ada kajian, dicatat ilmunya. Gak usah kayak Imam Syafi'i lah. Kecuali di sini ada yang seperti Imam Syafi'i, boleh. Pertama kali cerita Imam Malik waktu terpesona dengan kehebatan Imam Syafi'i, waktu beliau usianya kurang lebih antara 10 tahunan, itu beliau 7 atau 10 tahun. Imam Malik sedang mengajar seperti ini. Tiba-tiba ada seorang anak itu di ujung sana mendengarkan, kemudian mencatat, dikeluarkan jarinya, kemudian diletakkan di lisannya, dikeluarkan ludah tersebut, dicatat di tangan kirinya. Catat. Setelah selesai dipanggil, wahai anak, kemari. Siapa namamu? Syafi'i. Saya lihat kamu tadi mendengarkan, kemudian mencatat dengan ludahmu. Bisa tidak kamu menjelaskan dari apa yang saya sudah ajarkan tadi? Kata Imam Syafi'i, aku jelaskan semuanya sebagaimana engkau mengajarkan tadi. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i dari pertama sampai akhir persis seperti Imam Malik. Dari mana? Didengarkan, dicatat dengan ludahnya.
pulpen, tidak bawa notes, silakan pakai ludahnya tulis di sini. Biar jadi seperti Imam Syafi'i. Artinya Pak, siapapun yang ada acara, dan kalau bisa ini pesan dan ini minta tolong, namanya pesan minta tolong, ya boleh dilakukan boleh tidak, usul. Karena saya tanya beberapa tempat, kalau ada orang adakan acara apapun di desa, pasti izin sama RT sama RW, izin sama RT sama RW. Cobalah tolong dibuat aturan di Cijoholanda ini, siapapun pengen mengadakan acara tidak boleh acaranya bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Titik. Ini kalau ada Pak Bu, saya yakin RT itu pasti masuk surga. Insya Allah. RW itu masuk surga. Bagaimana tidak? Berkah peraturan beliau, orang yang mengadakan acara aneh-aneh gak jadi semuanya. Ada Pak Bu di salah satu kota yang besar, saya tidak sebutkan tempatnya. Satu hotel besar, puluhan tahun berdiri. Ustadz Kiai ulama sudah berteriak-teriak mengingatkan, tolong ini hotel itu dalamnya nggak benar. Berpuluh-puluh tahun Pak Bu, nggak bisa itu Ustadz Kiai ulama untuk menutupnya. Banyak yang takut, banyak yang nggak berani. Subhanallah. Kalau kamu pilih satu pemimpin di tempat tersebut, pemimpin tersebut punya rasa takut sama Allah. Pemimpin tersebut punya rasa tanggung jawab, amanah dengan kepemimpinannya. Waktu dia jadi, dia tahu, dia buat surat resmi, dibuat tanda tangan, ini hotel disegel, ini hotel ditutup. Tutup Pak, tutup itu hotel langsung tidak lama daripada setelah tulisan tersebut. Makanya jangan-jangan ntar para ulama dia masuk surganya itu nomor 2. Yang pertama kali masuk surga itu para RT dan RW dulu mungkin. Kenapa? Karena Ustadz Kiai ulama berjuang di kampungnya, terbentur dengan kegiatan warga yang tidak mendengarkan perkataan ulama, tapi dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan RT RW sampai tingkat atas, ternyata kemungkaran semuanya tidak ada berkah RT RW sampai tingkat yang paling atas. Makanya jadi RT itu Anda jangan anggap remeh. Anda bisa jadi masuk surga paling hebat, Anda bisa jadi RW paling tinggi kalau menjalankan dengan amanah. Tapi kalau ada RT, ada RW di kampungnya, ada orang ada acara aneh-aneh, acaranya dibiarkan, acaranya ngajak goyang-goyang kepala dibiarkan, ada perempuan obral aurat dibiarkan, maka kalau seandainya orang yang mengadakan acara itu masuk neraka, RT RW-nya dulu yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Gara-gara RT itu. Gara-gara RW itu. Kenapa enggak dilarang? Kenapa nggak diberhentikan? Karena saya sudah cek beberapa tempat, bukan cuma di Kuningan, di Cirebon saya cek beberapa, saya duduk dengan Pak Lurah, kepala desa, RT RW, jawabannya gitu. Setiap ada kegiatan, Bib, kami tahu dan kami dapat surat izinnya. Mereka minta izin, maka jadilah RT RW ahli surga. Jangan sampai menjadi RT RW masuk neraka. Apalagi aneh-aneh sekarang ini. Ada orang mau jadi RT saja harus nyogok. Mau jadi RT harus nyogok. Mau masuk neraka pengen ngeluarin duit. Karena Nabi sudah menekankan ar-rasi wal murtasyid finnar. Yang nyogok sama yang dimasukkan dua-duanya masuk neraka. Ada pemilihan RT, sebentar lagi mau ada pemilihan, contoh pemilihan RT. Tiba-tiba si calon ini memberikan serangan fajar. Serangan fajar. Tiba-tiba ngasih duit, ngasih beras, nyumbang karpet ke musola, nyumbang semen ke masjid, nggak jadi ditarik lagi itu semuanya. Ada yang nanya sama saya waktu itu,
Beb, bagaimana hukumnya kalau saya nerima uang, kaos, beras, karpet, makanan dari orang-orang yang mencalonkan? Saya jawab itu syubhat. Kenapa syubhat? Belum jelas halalnya, belum jelas haramnya. Lo bisa, Beb? Ini buktinya, saya jawab. Dia sering sedekah enggak? Enggak pernah, Beb. Sering ketemu kamu? Enggak pernah, Beb. Jarang sedekah, jarang ketemu. Kok tiba-tiba baiknya luar biasa? Tiba baiknya luar biasa. Beb, husnudon. Iya, husnudon. Tapi harus hati-hati. Bagaimana caranya, Beb, jalan tengahnya? Katakan sama dia, berasnya saya terima, kaosnya saya terima, duitnya saya terima, karpetnya saya terima, semennya saya terima. Saya akan ambil setelah pemilihan. Contoh pemilihan tanggal 28 atau 29, ngasih tanggal 27. Kita jawab, Pak, Bu, saya terima ini, tapi entar setelah pencoblosan. Apalagi Bapak Ibu nggak jadi, pasti saya terima ini. Itu jauh lebih aman, itu jauh lebih baik. Kecuali orang dari dulu tuh memang baik, suka sodako, ngasih semen, ngasih karpet, ngasih uang. Ini nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal, tiba-tiba ngasih macam-macam. Bisik-bisik tetangga, oh mau mencalonkan diri. Maka daripada kita nggak jelas seperti ini, caranya seperti tadi, kita terima, karena itu kita husnudon, itu hadiah, tidak ada ikatan dengan apapun, cuma sampai kepada dia, saya terima entar kalau sudah pencoblosan. Apalagi Bapak Ibu sampai nggak jadi, pasti saya terima sekali. Nah, inilah pentingnya pemimpin harus punya rasa amanah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena percuma. Apa sih yang Anda ingin dapat ngadakan acara tapi melanggar perintah Allah? Ngadakan acara habis puluhan juta, bahkan habis ratusan juta. Ternyata doanya tidak dikabul sama Allah, malah dimurkai oleh Allah, habis lagi beak duit nangget. Habis uangnya, doanya nggak kabul, dimurkai oleh Allah, habis uangnya. Mau apa? Sekali lagi, kalau mau ada acara-acara seperti ini, tanya ustadz ulama acara seperti ini, baca maulid, dengarkan lantunan qasidah kepada Nabi, ada ustadz yang memberikan nasihat masalah agama. Ini yang baik. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau orang punya niat baik, caranya tidak baik, itu seperti orang yang mencuci baju najis pakai air kencing. Kita punya baju nih najis, contoh kena tainya ayam, kemudian disucikannya pakai air kencing. Kira-kira itu suci, hilang, atau bertambah? Bertambah, Bang? Itu perumpamaan orang punya niat baik, caranya nggak baik, tidak dapat keberkahan, tidak dikabulkan doanya, malah dimurkai oleh sekali lagi, Pak, Bu, tolonglah kalau mau ngadain acara, ngobrol sama ustadz ulama, ini gimana caranya agar acaranya berkah, agar acaranya menjadi baik. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini acara pernikahan, kita ingin sedikit membahas tentang bagaimana sih caranya agar rumah tangga itu harmonis, rumah tangganya akur, adem, romantis. Jadi kalau ada anak muda hari ini dia cerita melihat artis, melihat aktor sinetron yang waduh ini romantis sekali, waduh ini banget, oh ini gue banget. Saya pastikan orang itu nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Itu pun settingan, itu pun prolog. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak romantis saya semuanya. Coba Pak Bu belajar sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini
pernah melihat istri cintanya beliau Sayyidah Aisyah minum. Setelah diminum ditaruh. Nabi tanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, kamu tadi minum, bibir kamu di sini, di sini, di sini, atau di sini? Sayyidah Aisyah menjawab, di sini bibirku wahai Rasulullah. Lalu Nabi ambil itu gelas, Nabi minum itu air di tempat di mana Sayyidah Aisyah meletakkan bibirnya. Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, Rasulullah sedang mengambil hatiku. Romantis itu Pak Bu, nggak harus mahal. Romantis nggak mesti harus keluar uang banyak. Romantis nggak usah harus naik sampai ke puncak gunung. Romantis itu bisa diawali dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, tapi caranya yang luar biasa. Belajar Pak Bu sama Nabi. Lihat suami istri sekarang punya gelas, tulisannya Papa. Gelas satunya lagi Mama. Romantis, pret. Gelas sendiri romantis dari mana? Nabi lihat satu gelas berdua. Jangan cuma satu bantal kepalanya dua. Satu gelas bibirnya dua. Satu piring bibirnya dua. Itu yang Nabi ajar romantis. Ntar dulu nih, ada satu yang lupa. Absen. Kang Supri, ada? Panten. Nah ini yang saya lupa ini. Saya ceramah nih buat yang baru nikah, buat apa sama yang senior ini. Makanya saya tadi kayak ada yang lupa. Oktina Senli, mana? Wah, sebentar aja saya pulang. Buat apa saya ngisi acara buat sama yang senior ini? Baru boleh lihat, saya punya YouTube, saya punya Facebook, Instagram. Setiap saya ngisi acara wali mata arus, yang nikah harus hadir. Dan saya datang ke tempat itu buat undangan ini, bukan buat apa yang senior ini. Kalau ada istilah ngapain ngajarin buaya berenang, ikan diajari berenang, buaya diajari berenang. Wah, salah. Makanya tadi kayak ada yang sedikit lupa ini. Oh ternyata benar. Masya Allah. Benar ya. Kalau tahu gini, saya streaming aja dari rumah tadi. Atau saya kirim voice aja dari rumah, dengerin aja di kamar. Saya dari Cirebon nih, dari sore. Dari Cirebon tadi hadir acara, kemudian saya ke Bogor tadi. Isa acara saya cepet-cepet datang nih. Di Bogor harusnya saya pulang tuh jam 10 sampai Kuningan. Ini saya nyampe sini setengah 10 kurang tadi. Ada? Coba mana? Sallallahu Nabi Muhammad. Oh, saya katanya tadi request Habib yang nikah minta Habib Wasida. Liar saya. Suara saya ini bukan saya nggak mau. Saya ini orangnya pede habis, cuma tahu diri gitu. Yang punya suara kalau jebol saya nggak tanggung jawab kayaknya. Pulang dari tempatnya saya Wasida telinganya sakit, jangan salahkan saya. Yang perempuan bisa di belakang sini, yang laki-laki biar di situ. Ada? Alhamdulillah. Saya absen ini barangkali hilang. Kalau Ustaz harus bisa ngeles. Karena acara ini hanya untuk beliau gitu sebetulnya. Belum lagi saya qosidah nggak didengerin lagi. Waduh, udah maksa qosidah nggak didengerin lagi sama ini kan. Ini tim saya juga nggak ngingetin ini. Efek, bukan ngantuk. Nah, wah mas, pakai celana
bebas. Lagi ngambil sarung. Nah, betul. Nah, karena poin saya yang terakhir, kalau ingin rumah tangga harmonis harus belajar ilmu agama. Sekarang bagaimana rumah tangga itu nggak ada yang mulus, Pak Bu. Berapa banyak perceraian itu terjadi gara-gara suami tidak bisa menahan emosi mengucapkan kalimat cerai. Dikira kalau mengucapkan cerai seorang suami emosi nggak jatuh, padahal jatuh. Kenapa terjadi? Nggak belajar ilmu agama. Kenapa antum tidak tahu? Hah? Bukan di sarung. Sarungnya panjang sama Tadi maksudnya kalau mau di kamar saya streaming aja dari rumah gitu. Nggak tinggal lihat di YouTube saya gitu. Saya kayak gini Pak Bu, karena saya pernah ngisi acara nikahan di Cirebon saya ngisi. Karena saya nggak pingin telat, saya ada acara dari mana gitu. Saya ke acara nggak pakai mobil, pakai motor, hujan lagi tengah jalan. Wah sepuyuh saya. Membela-belain buat ngisi acara. Akhirnya setelah saya datang ke sana, saya sudah mau selesai, saya baru ingat, yang nikah mana ini? Pak Bu, yang nikah mana? Di kamar B. Dari kamar? Dari tadi. Kurang ajar. Ini bahasa loh saya punya pakaian. Tahu gitu saya streaming di Facebook, udah lihat aja Facebook saya. Atau putar saja ceramah saya tentang masalah pernikahan. 2-3 kali biar hatam. Aduh, di selfie dulu nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah nikah nggak boleh selfie ya. Kenapa? Kecantikan istri hanya untuk suami. Ini pentingnya belajar ilmu agama. Karena banyak loh. Coba lihat ke KUA. Berapa banyak kasus perceraian gara-gara perkara yang seperti itu. Banyak sekali. Makanya saya selalu mengingatkan di poin terakhir saya ngisi acara pernikahan itu, belajar ilmu agama, istiqomah hadir majelis taklim. Ada suami menceraikan istrinya kenapa? Karena hobi istrinya suka selfie, di-upload di Facebook, di Instagram. Suaminya marah nggak terima, adu mulut sama istrinya, cerai. Ada? Oh banyak. Coba kalau ingin tahu lebih banyak, hanya ke KUA. Coba saya absen dulu. Kang Supriyadi ada? Oh hadir. Oh Tina Senli ada? Barangkali hilang. Kita nggak tahu. Ya. Nah, ini saya nggak usah ulang lagi dari pertama ya. Nggak usah ya. Baik. Jadi rumah tangga itu kalau pengen sakinah, mawaddah warahmah, atau kita sederhanakan harmonis, ini ada beberapa yang harus diingat. Ingat loh ya. Saya ingat ada seorang ulama kurang lebih bicaranya seperti ini. Jangan engkau bayangkan nikah itu enak tok. Jangan kau bayangkan nikah itu enak saja. Jangan kau bayangkan nikah itu nggak enak saja. Artinya Pak, nikah itu ada enaknya, ada tidak enaknya. Makanya Pak Bu, nggak ada istilah tahun madu, nggak ada. Pernah dengar istilah tahun madu? Bagi orang baru nikah, yang ada apa? Bulan madu. Bulan madu. Cuma sebulan. Kenapa? Karena kalau sudah kenal, ini kalau nggak belajar ilmunya bahaya. 1-7 hari seminggu istrinya jatuh, Neng, hati-hati Neng. Seminggu. 2 minggu ke depan kepleset, Neng, hati-hati Neng. Minggu ketiga kepleset mulai, Neng, hati-hati Neng. Sebulan kepleset lagi, punya mata enggak? Pleset terus setiap minggu. Hari Ahad lagi jam 7 pagi terus plesetnya istiqomah. Nah ini perlu ilmunya. Kenapa? Dalam nikah itu nggak mulus semuanya. Sama. Kang
Kang Supri sama Teh Senli kan belum kenal ini. Setelah kenal dalam pernikahan sehari 24 jam berduaan terus, saya yakin seminggu sudah mulai tahu apa kelebihan pasangan istrinya, apa kelebihan pasangan suaminya. Begitu juga kekurangannya pun akan ketahuan. Coba kalau enggak belajar ilmu agama, waktu enggak kekurangannya, apa yang terjadi? Saling tuntut menuntut. Nah, disinilah keharmonisan akan hilang. Makanya kiat dari para ulama, kalau pengen rumah tangga itu harmonis, pertama caranya dalam rumah tangga tidak ada tuntut menuntut. Tidak ada. Saya bilang tadi, entar setelah seminggu saya yakin sama-sama mengetahui istri saya punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, suami saya punya kelebihan apa, punya kekurangan apa. Kalau tidak didasari dengan ilmu agama, dia menikah, dia akan cari kekurangan pasangannya dan dia akan menyesal. Ya Allah, kenapa saya nikah sama dia ini? Mulai. Kenapa? Karena dia mulai tahu. Ya Allah, ternyata suami saya subuhnya jam 9 terus. Ya Allah, ternyata istri saya ini pakai kerudungnya itu waktu mau nikah, ternyata nggak pernah pakai kerudung. Nah, ini hati-hati. Nah, waktu menyikapi istri, suami, pasangan kita ini punya kurang, bagaimana sikap kita? Tidak boleh dituntut. Yang ada kan, sempurnakan pasangan kita. Makanya ada prinsip dalam rumah tangga, jangan tuntut pasanganmu menjadi sempurna, tapi bantulah dia untuk menjadi sempurna. Ingat, kita manusia punya hawa nafsu. Tatkala kita punya hawa nafsu tidak bisa dikontrol, jangan salahkan kata Allah dalam Al-Quran, balhum adol, kita bisa lebih busuk daripada binatang. Kalau nafsu ini tidak bisa dikontrol. Tidak ada cerita binatang membunuh ibunya, membunuh bapaknya, tapi manusia sampai hari ini kita lihat ada seorang anak membunuh daripada orang tuanya. Ada seorang ibu menghanyutkan anaknya, menghanyutkan bayinya. Ada seorang bapak sampai menzinai anak perempuannya. Kenapa ini terjadi? Karena nafsu tidak bisa dikontrol. Maka pernikahan ini harus betul-betul kita pahami. Dalam pernikahan tidak ada tuntut menuntut, tapi yang ada saling mengisi kekurangan. Suami saya punya kekurangan seperti ini, saya sebagai istrinya bagaimana saya mau menyempurnakan kekurangan pasangan saya, kekurangan suami saya. Sama, suami melihat istrinya, oh istri saya punya kekurangan seperti ini, bagaimana saya sebagai seorang suami menyempurnakan kekurangan saya punya istri. Itulah yang namanya rumah tangga. Kenapa dinamakan sakinah, ketenangan? Karena ketenangan itu terkadang tidak bisa didapat dengan sendiri, tapi butuh pertolongan dari orang lain. Makanya kenapa orang kalau punya masalah dianjurkan bercerita. Kita nih punya problem, punya masalah, kenapa dianjurkan bercerita? Karena ketenangan tidak semata-mata kita dapat dengan diri kita sendiri, tapi terkadang lewat orang lain. Nah, pernikahan itu untuk seperti itu. Sehingga sadari saya menikah ini bukan untuk mendapatkan kesempurnaan, tapi untuk mendapatkan kesempurnaan. Jadi saya punya suami, saya punya istri itu gak sempurna. Sadari, istri saya ini manusia, suami saya manusia, dia punya nafsu, pasti dia punya kekurangan. Tapi kalau sudah menikah, harga mati, tutup kekurangan pasanganmu, tutup kekurangan pasanganmu. Bahkan kalau perlu jangan sampai orang tua kita, mertua kita tahu kekurangan kita punya pasangan, khususnya para istri. Karena banyak sekarang seorang istri cerita dengan teman-temannya, oh suami saya mau, suami ibu salat subuh ya, iya berjamaah, iya, saya kira suami saya sholat duha. Ternyata saya waktu lihat di rakaat kedua setelah iktidal, ternyata dia baca Allahumma hdina fiman hadin, subuhnya jam 9. Bangga dia bercerita kekurangan pasangannya, bahkan itu menunjukkan Anda punya rumah tangga nggak benar. Sekarang gini, maaf ini, bapak punya panu, tau panu? Punya panu, panunya ada di belakang, ada di belakang. Ditutup dengan baju sehingga tidak malu. Kemudian bapak waktu dibuka, malu enggak kelihatan orang? Umumnya malu enggak? Malu.
Sama seperti itu juga Bapak. Kalau kita punya rumah tangga yang ada penyakitnya, ada kekurangannya, jangan diceritakan. Tapi apa, bagaimana? Obati. Kita punya penyakit, obati bagaimana sembuh. Bukan malah penyakit itu malah dipamerkan, dibeberkan, jangan. Makanya entar setelah seminggu Kang Supri sama Teh Seli makin kenal, makin paham. Ingat, jangan engkau buka kekurangan pasanganmu. Jangan kau tuntut pasangan kekuranganmu. Tapi bagaimana kita menyempurnakan pasangan kita dengan kekurangannya. Inilah yang dengan rumah tangga itu akan harmonis, saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan, saling menasihati, bukan saling membongkar aibnya. Coba Pak Bu lihat, orang yang saat ini rumah tangganya kan cekcok sekalipun, lihat rumah tangga mereka, pasti di antara problemnya mereka itu suka tuntut menuntut, khususnya kalau sudah masalah ekonomi. Makanya ingat, para istri, Anda yang saat ini sudah menikah atau Anda yang jomblo waktu mau menikah, tolong ingat, jangan engkau menikah niat kamu pengen hidup enak. Ada sebagai perempuan ini, dia nikah, kenapa kamu nikah? Biar hidupnya enak, biar ntar saya kemana-mana, saya pakai mobil, saya pakai motor. Ternyata suaminya nggak punya motor, nggak punya mobil, sepeda aja nggak punya, tapi punya mobil yang AC-nya alami, angkot. Kemana-mana pakai angkot. Akhirnya nyesek dia, ya Allah suami saya. Makanya saya bilang tadi, menikah rumusnya jangan terlalu pikirkan enaknya aja, jangan pikirkan tidak enaknya saja. Makanya jangan heran Pak Bu, ada jomblo sampai hari ini belum menikah. Kenapa? Ketakutan. Dibayangkan, saya makan sendiri aja susah, apalagi ngasih makan anaknya orang lain. Dipikirkan gak enaknya saja, atau dipikir enaknya, enak nih kalau nikah nih, satu bantal berdua terus nih, enak nih. Akhirnya waktu menikah, istrinya punya sifat yang tidak baik, dia marah, komplain, cerai. Makanya dalam rumah tangga tidak boleh tuntut menuntut. Setelah kita mengetahui kekurangan pasangan kita, tutup mulutnya. Khususnya jangan sampai orang tuamu, mertuamu tahu. Khususnya kalau Anda menikah tinggal sama orang tua, tinggal sama mertua. Kalau mau ribut janjian. Mas ribut yuk. Sok jam berapa deh? Ntar jam 12 malam di kamar mandi. Kalau bapak ibu mertua sudah tidur, siap. Jadi kalau kita punya aib itu jangan sampai orang tua mertua tahu. Makanya ini saya dengar ini, cita-cita pertama orang menikah itu punya rumah sendiri walaupun kontrak. Cita-cita pertama orang menikah itu punya rumah sendiri walaupun kontrak. Kenapa? Ya itu tadi masalahnya. Kadang-kadang ngobrol sedikit agak kenceng tentang masalah gajian, mertua dengar, orang tua dengar, menantu durhaka nih, langsung dicap durhaka nih. Makanya Pak Bu, wahai para mertua, wahai para orang tua, khususnya Anda yang punya anak perempuan, kalau anakmu sudah menikah, pasrahkan semuanya kepada suaminya, jangan ikut campur. Boleh cek Pak Bu ke KUA cerita orang-orang bercerai. Saya pastikan ada orang yang bercerai suami istri gara-gara mertua. Kenapa? Suka ikut campur. Makanya wahai para orang tua yang punya anak perempuan, setelah Anda punya anak perempuan nikah, Anda pahami dalam agama Anda posisinya nomor 2. Ini banyak orang tua perempuan nggak memahami masalah ini. Dulu anak perempuan Anda itu Anda nomor 1 di mata dia. Tapi setelah anak perempuan Anda menikah, nomor 1 di hadapan dia, di hadapan Allah dan Rasulnya adalah suaminya. Lalu bagaimana? Dukunglah anak perempuan Anda untuk makin taat dengan suaminya. Bahkan kalau ada 2 perkara yang berkaitan, dia diperintah oleh suaminya, kemudian juga diperintah oleh Anda, wahai orang tua anak perempuan,
Biasanya kalau anak perempuan kita ngadu sama kita, Pak, Bu, ada apa? Gimana nih? Suami saya gini. Jadilah Anda orang tua yang adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Waktu Anda punya anak perempuan ngadu kepada Anda, sampai kepada dia, hei anak perempuanku, membicara orang lain itu adalah satu dosa. Apalagi anak kamu membicarakan suami. Tekankan kepada kita punya anak perempuan, ajari mereka untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Dukung support kita punya anak perempuan, bagaimana mereka bisa menjadi seorang anak perempuan istri yang soleh. Dan ini harus diingat. Jadi poin yang pertama, kalau ingin rumah tangga harmonis, tolong dalam rumah tangga tidak boleh tuntut menuntut, tapi yang ada saling menyempurnakan kekurangan pasangan kita. Contoh, kita punya suami, gajinya ini sebulan cuma 2 juta, bayar kontrakan 600.000, biaya hidup sebulan 1 juta, tinggal 400.000, dipotong kuota, dipotong pulsa, dipotong nyemil, beak, habis, kurang malah. Nah, kita sebagai seorang istri yang mengetahui rumus rumah tangga harmonis, jangan tuntut pasangan sehingga akhirnya suaminya di pojok. Oh my God. Kenapa bang? Menit. Kita sebagai seorang istri yang tidak menuntut kepada suami kita, tapi membantu. Bang, berapapun gajimu, saya tetap istrimu yang setia. Itu yang benar deh. Iya bang, langsung dipeluk, senang sudah. Dan itulah peranan seorang istri. Bapak Ibu boleh lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, waktu semua orang menjauhi Nabi, tidak ada yang memberikan hartanya kepada Nabi, tidak ada yang melindungi Nabi, Sayyidah Khadijah duduk paling depan, berdiri paling depan, membela paling depan. Semua hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau para istri, dia punya panutan Sayyidah Khadijah, idolanya Sayyidah Khadijah, bukan artis, bukan sinetron, tapi Sayyidah Khadijah. Saya yakin semua istri soleha semuanya. Amin. Ingat para istri, ini pesan dari Sayyidah Khadijah, khususnya kepada Teh Senli. Sayyidah Khadijah waktu baru nikah itu jadi putih. Kenapa? Sayyidah Khadijah ini janda, menikah dengan Nabi Muhammad SAW yang usia 25 tahun. Terkenal dengan kegantengannya, terkenal dengan akhlaknya luar biasa, sehingga banyak orang ngomongin, enak ya Khadijah, janda 40 tahun nikah dengan Nabi Muhammad, ganteng, baik akhlaknya. Akhirnya setelah itu Sayyidah Khadijah mengumpulkan semua perempuan yang ada di sekitarnya yang biasa ngomongin beliau, disambut, dijamu, diberikan makanan bermacam-macam. Setelah mereka senang, mereka kenyang, mereka bahagia, Sayyidah Khadijah datang, saya berkata, demi Allah, dari pertama kali saya menikah dengan Muhammad, saya tidak pernah berpikir bagaimana saya bersenang-senang dengan adanya Muhammad, tapi yang saya pikirkan, bagaimana dengan adanya saya, Muhammad senang dengan keberadaan saya. Artinya apa? Yang dipikiran Sayyidah Khadijah itu bagaimana Nabi Muhammad senang dengan adanya beliau, bukan jadi beban. Gak banyak nuntut. Buka Pak Bu cerita akhir Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini waktu meninggal dunia, baju yang dipakainya itu sampai kurang lebih tambalannya itu 30 lebih. Yang dipakai waktu beliau meninggal dunia, bajunya kurang lebih itu sekitar 30 tambalan. Tahu Pak Bu cerita Sayyidah Khadijah? Mekah, Madinah itu 2/3 kekayaan yang memegang Sayyidah Khadijah. Setelah menikah dengan Nabi menjadi orang paling miskin juga. Itu yang namanya istri yang soleh, memberikan semuanya kepada suami, perjuangannya didukung. Kalau cerita panjang lebar Sayyidah Khadijah itu luar biasa. Makanya Pak Bu tolong
beli buku tentang biografi Sayyidah Khadijah. Sangat menyayat hati, sedih sekali. Dan kalau berpikir pada hari ini Pak Bu, kayaknya tidak ada perempuan kayak Sayyidah Khadijah. Bayangkan Pak Bu, satu cerita ini perlu saya ceritakan, biar yang baru menikah atau yang sudah menikah, yang senior, yang junior bisa menadai Sayyidah Khadijah. Nabi pulang dari dakwahnya capek, letih, dihina, dimaki luar biasa. Pulang ke rumah, membuka pintu sambil mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab dari dalam oleh Sayyidah Khadijah, waalaikumsalam. Dilihat Sayyidah Khadijah ini sedang menyusui anak beliau yang masih kecil yang bernama Sayyidah Fatimah. Nabi kaget luar biasa waktu Sayyidah Khadijah menyusui Sayyidah Fatimah, bukan ASI yang keluar, melainkan darah yang keluar. Kenapa Pak Bu? Tidak ada makanan yang dimakan oleh Sayyidah Khadijah sehingga tidak mengeluarkan ASI, darah bercampur. Nabi melihat seperti itu kaget luar biasa. Akhirnya Sayyidah Fatimah yang masih bayi itu digendong oleh Nabi sampai tidur, ditaruh di tempat tidurnya. Kebiasaan Nabi, sunnah bagi para suami, apa itu? Nabi itu paling suka tidur di paha istrinya, memanjakan istrinya. Kemudian Nabi tidur, dielus oleh Sayyidah Khadijah sampai Nabi capek tertidur. Tidak lama Nabi itu bangun dari tidurnya. Kenapa? Ada tetesan air yang mengena di pipinya Nabi. Nabi bangun, Nabi cari di mana ini sumber air tersebut. Dilihat hujan tidak, gerimis tidak. Ternyata Nabi baru sadar itu tetesan air mengalir, berasal, bersumber daripada air matanya Sayyidah Khadijah. Ternyata Sayyidah Khadijah nangis. Nabi bangun ditanya, wahai Khadijah, kenapa kau menangis? Apakah engkau menyesal? Dulu kamu orang kaya, sekarang engkau menjadi orang miskin. Apakah engkau menangis karena menyesal? Dulu engkau dimuliakan, sekarang engkau dihina. Apakah engkau menangis karena menyesal? Dulu engkau dimuliakan, sekarang engkau dimaki. Sayyidah Khadijah selesaikan tangisannya, kemudian berkata, wahai suamiku Rasulullah, dulu saya kaya, kekayaanku aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu saya bangsawan, kesawananku aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi wahai Rasulullah, sekarang saya orang miskin, tidak punya apa-apa. Bahkan saya sudah dianggap biasa oleh mereka, saya tidak punya martabat di hadapan mereka. Tapi wahai suamiku Rasulullah, engkau masih berdakwah, engkau butuh bantuan, engkau butuh support, tapi saya sudah miskin, saya tidak punya apa-apa. Wahai suamiku Rasulullah, demi Allah, kalau aku istrimu Khadijah meninggal dunia terlebih dahulu dan engkau masih berdakwah, engkau harus berdakwah melewati sungai, tidak ada perahu, tidak ada sampan. Wahai suamiku Rasulullah, datangi kuburanku, ambil tulang belangku, rakit itu untuk menjadi perahu, rakit itu untuk menjadi sampan, agar engkau gunakan tulang belangku menjadi perahu dan sampan, engkau bisa melewati sungai dan ajak mereka untuk kembali kepada Allah. Wahai suamiku Rasulullah. Nabi tidak kuat menahan air matanya, Nabi menangis di peluk Sayyidah Khadijah. Coba Pak Bu, ada nak istri kayak gini? Hidupnya suaminya yang dipikirkan, masa hidupnya suaminya yang dipikirkan. Waktu beliau masih hidup dipikirkan, kalau saya meninggal dunia apa yang saya bisa kasih manfaat dengan suami saya. Makanya Pak Bu, salah satu dan mungkin hanya satu perempuan yang dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah. Makanya istri kalau tahu surga paling tinggi yang akan dihadapkan oleh Allah diberikan kepada seorang istri, tak kalah dia bisa maksimal mengurus suaminya. Dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah yang kita kaji di Masjid Al-Wasilah setiap malam Kamis kedua, itu diceritakan, dikatakan di sana, kalau suamimu pulang ke rumah, wahai para istri, tinggalkan bacaan Qur'anmu, tinggalkan zikirmu, apalagi megang HP, nonton TV, matikan itu TV, matikan itu Anda punya HP, urus suamimu. Kenapa? Surga dan nerakamu tergantung bagaimana suami. Kata Nabi, kalau ada seorang istri
yang meninggal dunia suaminya ridho dengan syarat, kata para ulama dijelaskan, dia melaksanakan kewajiban dan dia menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya, kehormatannya, dan dia meninggal dunia suaminya ridho, Allah akan masukkan itu istri dari pintu manapun yang dia inginkan. Pintu manapun. Anda ingin surganya sama Nabi Muhammad, wahai para istri, urus suamimu dengan baik. Anda nggak usah banyak sholat sunnah, tapi Anda fokus ngurus suami, kata Nabi, engkau akan masuk itu dari surga manapun yang kau inginkan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka caranya adalah kita harus belajar ilmu agama. Kenapa saya ucapkan seperti ini? Banyak para suami yang kadang dia nggak tahu tugas pokok daripada seorang suami. Banyak Pak Bu seorang istri yang dia tidak tahu tugas pokok dia sebagai seorang istri. Banyak. Buktinya, jangan heran Pak Bu, kalau kita berjalan ada seorang istri yang tidak nutup auratnya. Kenapa? Suami nggak tahu tugasnya dia. Yang suami tahu itu tugasnya apa? Cuma nyari duit, nyari fulus, nyari duit. Pokoknya saya sehari bisa ngasih duit, seminggu bisa ngasih duit, sebulan bisa ngasih duit. Itu tugas saya. Para suami, Anda nikah pun itu Pak Lebay selalu mengatakan sigot taklik. Apa yang diucapkan sigot taklik tersebut? Saya Fulan bin Fulan, kalau selama 3 atau 4 bulan tidak memberikan nafkah dengan sengaja kepada istri saya, maka saya akan jatuhkan talak kepada mereka. Itu jelas. Tapi tugas pokok diantaranya yang harus dilakukan oleh para suami, apa itu? Memberikan pendidikan agama. Makanya ingat, baik para suami, khususnya Akhirah Supriyadi, Nabi pernah menjelaskan ada namanya dayus, suami yang tidak peduli kepada kejelekan istri. Istrinya nggak nutup aurat, masa bodoh teing. Istrinya ngomongin orang di warung sayur, masa bodoh teing. Istrinya hobinya nonton sinetron, masa bodoh teing. Kata Nabi, ini suami dijamin tidak bakal masuk surga. Bahkan para ulama menjelaskan tidak bakal mencium bau surga. Bau surga itu dikatakan bisa dicium dalam jarak 500 tahun perjalanan. Tapi suami yang tidak peduli kepada kejelekan istri, jangankan masuk surga, Allah haramkan mencium bau surga kepada suami tersebut. Makanya para suami, kalau kita merasa tidak mampu untuk mendidik istri kita, maka tolong bawa ke majelis taklim. Jangan biarkan istri kita rusak dan kita acuh dengan tersebut sampai kita masuk neraka lewat pintu istri yang tidak kita urus di dunia. Jika para suami harus memahami hal ini, sehingga aneh bin ajaib kalau ada seorang suami melarang istrinya untuk hadir majelis taklim. Ini kalau boleh masuk rekor muri, masukkan ke 8 keajaiban di dunia. Sudah suaminya nggak pernah mondok pun cuma sebentar, terkadang juga mondok lama, banyak ngeliwatnya, banyak tidurnya, daripada mendengarkan kajian ustadz ke ulamanya, nggak sadar lagi. Makanya penyakit yang paling bahaya itu bodoh kepada agama. Lebih parah lagi, bodoh tapi tidak mengakui dirinya bodoh. Ini luar biasa. Sehingga kita para suami kalau sudah tahu kita nggak mondok, atau mondok ya ilmunya juga kita gitu-gitu saja, atau juga kita punya mondok tapi kayaknya kita nggak mampu meluruskan dengan baik, tolong para suami bawa istri Anda ke majelis taklim, tapi suaminya juga hadir. Karena saya berapa kali seorang istri banyak cerita, Beb, alhamdulillah saya bisa hadir majelis taklim, tapi suami saya belum bisa hadir. Yang antar siapa? Suami saya, Beb. Ngantar sampai ke majelis taklim, berangkat lagi dia. Entar 2 jam setelahnya baru dia jemput saya. Haji. Makanya jangan heran suaminya galak, istrinya penyabar, yaitu lama-lama benteng kesabarannya habis, hancur, ya pulang bareng-bareng. Makanya para suami tolong bawa
dan kita pun hadir majelis taklim. Kenapa? Saya pernah Bu, Mbak, seorang istri ngadu kepada saya, dan saya kebetulan hadir acara nikahnya, cuma saya nggak ngisi waktu itu, saya cuma hadir, orang lain yang ngisi. Bib, gimana Bib ya? Kenapa? Suami saya melarang saya hadir majelis taklim. Masya Allah. Ngajarin enggak suaminya? Boro-boro Bib ngajarin, mau nggak ada sholat saya saja sampai diakhirkan. Coba. Makanya Anda, wahai para istri, Anda menuntut suami repot, tapi sebelum Anda nikah, berikan syarat pengikat kepada para calon suami Anda. Katakan kepada kita punya orang tua, Mbak, Bu, saya siap nikah apapun, tapi tolong sampaikan kepada siapapun calon suami saya siap menikah dengan 2 syarat. 1, agama dia baik dan orang tuanya. 2, dia tidak melarang saya ke majelis taklim dan dia membantu saya untuk istiqomah hadir majelis. Berikan syarat itu, sehingga Anda menikah gak bakal kerepotan. Ada buktinya, ada kejadiannya. Kemudian yang kedua, para istri ini kadang-kadang gak tahu kewajiban dia. Yang paling mendasar, mama, bukan hanya masalah 1 bantal 2 kepala itu aja tugasnya, ada yang lain. Apa itu? Taat kepada suami. Ini ada satu dosa yang sering dilakukan oleh istri tapi dia tidak menyadarinya, dan ini bisa menyebabkan naudzubillah dzalik dosa numpuk masuk neraka. Apa itu? Seorang istri kalau keluar rumah tidak izin sama suaminya. Bapak Ibu tanya Ustadz Kiai di mana Bu, boleh enggak istri keluar rumah enggak izin walaupun cuma ke warung di depan? Wajib izin. Kalau mau izinnya dipermanenkan, Bang, saya izin ya, seterusnya tekan kontrak kalau perlu, pakai materi 10.000 atau berapa. Kalau saya cuma keluar ke depan rumah ke warung, tolong ya diizinkan. Oh ya dik, enggak apa-apa. Setelah itu enggak izin enggak apa-apa. Tapi akhlak mimbabil aula yang lebih diutamakan, tetap izin. Para ibu-ibu ini dengan para bapak, para ibu-ibu, kalau nggak percaya tanya sama istri saya. Saya menikah kurang lebih 6 tahun sekarang ini. Tanya, saya kalau keluar rumah izin tidak sama saya punya istri? Saya suaminya Pak Bu. Saya izin sama istri saya. Saya mau kemana pun izin. Kalau harus mendadak, saya telepon, saya video call saya punya istri. Kenapa? Karena saya ingin bisa memuliakan saya punya istri. Yang merendahkan seorang istri, seorang perempuan itu cukup di zaman jahiliyah. Jangan sampai hari ini suami merendahkan daripada istrinya. Muliakan Anda punya istri. Bagaimana? Anda keluar rumah pun izin. Tenang, kita punya istri Pak. Saya masih ingat saya baru nikah. Saya agak nikah di Bandung. Setelah 4 hari istri saya bawa ke Cirebon, ke Pasaran Al-Bahjah. Saya tinggal di sana waktu itu. Itu malamnya saya punya acara di Indramayu. Itu saya sebelum naik saya video call. Saya cerita, Ma, ini saya mau ngisi acara, doainnya. Kenapa? Itu sepele Pak bagi kita para suami. Tapi tanyakan kepada istri kita, tatkala kita ingin melakukan apapun, izin, minta doa sama mereka, itu istri kita sangat senang sekali. Kenapa? Merasa dihargai. Dan ini yang harus diingat kepada para suami, hargai. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, tidaklah memuliakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, yaitu suami kepada istrinya, kecuali itu laki-laki yang mulia. Tapi tidaklah seorang laki-laki menghinakan seorang istri, seorang perempuan, kecuali itu laki-laki yang hina. Makanya para istri, tugas Anda tolong di antara taat kepada suami, izin setiap Anda ingin keluar dari rumahnya. Pengen keluar rumah, izin semuanya. Dan untuk mengantisipasi barangkali kita telepon atau kita hubungi nggak diangkat, Anda mulai sekarang izin semuanya. Bang, izinkan ya, kalau saya keluar rumah dekat-dekat ke warung atau ke depan, izinkan. Tapi saya berusaha sebelum keluar, kalau abang tidak ada, saya telepon minta izin. Perhatian Mbak Bu, itu yang menjadikan rumah tangga kita ini makin harmonis. Romantis itu tidak mesti mahal. Romantis itu tidak mesti harus mengeluarkan biaya yang banyak. Perhatian Mbak Bu. Contoh, Anda para istri, mainkan kata-kata yang sejuk untuk
tanya suami, bang, pulangnya jam berapa bang? Saya tanya bang bukan pengen tahu urusan abang, tapi saya ingin menyambut abang. Itu cuma WA kayak gitu, menyambut abang. Kita para istri, ibu-ibu senengnya luar biasa. Abang disambut, diperhatikan. Kemudian Anda para suami, coba Anda kalau mau pulang ke rumah, sadar, tahu diri, kerja dari pagi sampai sore, bahkan kadang lembur sampai maghrib. Tolong berikan perhatian kepada mereka. Bagaimana caranya? Sebelum Anda pulang, usahakan bau badan Anda wangi. Seharian kerja di bengkel atau kadang kerja yang bercampur dengan keringat, pulang ke rumah langsung dipeluk istrinya, ya mambu. Jangan salahkan istri kita udah mulai enak, ya Allah bang, bau jengkol aja, bau penting gak kayak gini bang. Ini penting perhatian. Termasuk wahai para suami, Anda harus tahu diri. Ini saya mewakili suaranya para istri ini. Kita kerja keluar rumah dari pagi sampai sore, kadang sampai lembur malam, maghrib isya. Anda pulang ke rumah, yang pertama kali Anda lakukan, cari istri Anda. Jangan duduk, jangan lakukan apapun, nggak usah HP dibuka. Anda cari istri Anda, dia lagi melakukan pekerjaan apa, Anda ambil. Contoh, masuk rumah, istri sedang menyapu, ambil sapunya, bilang, wahai istriku, biar abang yang nyapu. Istri yang soleh mengatakan, jangan bang, biar saya yang menyapu. Tidak deh, saya sudah seharian di luar, biarkan abang yang menyapu, kamu istirahat sejenak. Seneng luar biasa itu istri, lebih seneng mungkin hari daripada dikasih uang 1 juta gitu. Seneng luar biasa. Masuk ke rumah, istri sedang nyapu sambil gendong anak, ambil anak kita, dek biar sama saya anak kita. Jangan bang, biar saya. Enggak dek, kesian, biar saya saat ini yang ngurus, saya punya anak. Dari pagi sampai sore kau yang mengurus anak saya, anak kita. Sekarang biar saya yang gendong anak kita. Itu senengnya luar biasa. Perhatian. Dan jangan banyak alasan Anda para suami yang kerja ini, telepon Anda punya istri, gak usah bergaya mentang-mentang ustad, mentang-mentang konglomerat, istrinya nggak pernah ditelepon. Kenapa nggak pernah ditelepon? Ganjen telepon terus. Kalau Anda dengan diri Anda sendiri boleh, tapi Anda punya istri. Memanjakan istri itu adalah satu kesunahan. Itu yang Nabi lakukan. Nabi itu kalau masuk ke kamar, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, wahai Sayyidah Aisyah, Nabi kalau pertama kali masuk kamar, kamu ngapain? Sayyidah Aisyah menjawab, Nabi kalau masuk ke kamar saya pertama kali, Nabi langsung ke kamar mandi. Nabi bebersih. Setelah itu Nabi menyisir, Nabi menggunakan minyak rambut, kemudian disisir biar rapi. Setelah itu Nabi pakai siwak. Kalau istilah sekarang ya siwak atau sikat gigi. Biar apa? Biar istrinya senang. Coba lihat, suami sekarang udah tahu bau asam, enggak mandi, enggak ditutup pakai minyak wangi, ketemu istri dipeluk. Coba, apa nggak nyiksa istri itu? Makanya saya ingatkan Anda kalau memang harus nggak mau pulang ke rumah, jangan peluk istri, ke kamar mandi dulu, mandi kek pakai minyak wangi kek biar senang. Begitu juga dengan istri, kalau sudah nyambut suami pakai baju yang bagus. Jangan baju bagusnya dipakai kalau mau hadir acara pernikahan kayak malam ini. Pakai minyak wanginya kalau hadir acara pernikahan saja. Kalau suami mau datang, Anda para istri soleh itu dandan. Dan harus tahu jamnya. Suami saya pulang jam berapa? Oh, suami saya pulang jam 5 ini pulangnya. Berarti saya jam 4 harus siap sih. Jam 4 sudah mandi, sudah sholat, bersih-bersih, sikat gigi, kemudian pakai baju khusus, pakai minyak wangi khusus. Suami baru assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan
senang kita para suami yang sudah kerja capek dan tidak tahu suami kita ini ketemu siapa, banyak urusan, dihadapkan dengan istri yang seperti itu, tenang langsung para suami. Ingat wahai para istri, kita para suami itu pulang ke rumah cari ketenangan, bukan cari kegelisahan. Pulang ke rumah, bang gajinya mana bang? Bang minyak habis, bang telur habis, bang beras habis, makin liar 2 kali lipat akhirnya. Kalau mau bicara sebentar, tunggu kalau sudah duduk, sudah ngopi, sudah ngantai, sudah enak nyaman, baru dibicarakan. Jangan kayak istri yang mau mati masuk neraka, cuma masih hidup aja itu istri. Suami datang gak disambut. Assalamualaikum, 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 waalaikumsalam. Udah teriak-teriak baru dijawab. Siapa di luar? Suamimu deh. Maaf bang, masuk lewat jendela ya. Sinetronnya lagi lama. Sinetronnya lagi rame. Coba, belum mati aja itu istri. Taat dan yang sarapan ya. Tapi coba lihat, kalau istri datang menyambut seperti itu, pakai baju khusus, minyak wangi khusus, dan dananya khusus, suami betah Pak Bu. Dia libur kerja seminggu 1 hari, 24 jam di rumah sama kita. Makanya wahai para istri, jangan salahkan kalau suami kita lebih betah di pos kampling, lebih betah di rumah temannya. Kenapa? Evaluasi diri kita. Jangan-jangan kita jarang dandan, cuma ngurusin dandang. Cobalah para istri sekali dandan, coba jangan dandannya itu pas mau ada acara nikahan. Suami mau datang bedak yang 3 kilo itu loh, pakai lipstick yang tebal itu pakai, sehingga suami itu kalau ketemu tuh seneng, girang. Tanya Pak Bu, ini kalau tidak salah nih, kalau tidak salah nih, ini resep dari dokter, kalau tidak salah ya, di antara cara kalau pingin kita berhubungan kemudian langsung punya anak, usahakan suami dan istrinya dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira. Makanya kenapa ada istilah halimun? Apa halimun ya? Apa? Hah? Kanebo. Kanebo yang buat mobil, kanebo. Honeymoon. Hah? Honeymoon. Honeymoon, bukan halimun. Oh sudah ganti tak? Oh, bukan. Hah? Kabut. Honeymoon. Oh honeymoon. Saya kira sudah ganti. Hah? Kenapa kalau honeymoon itu para suami istri yang sok honeymoon, pergi ke satu tempat, ke satu hotel satu ini. Kenapa? Biar sama-sama senang, sama-sama gembira. Waktu berhubung kata dokter, ini akan mudah membuahkan yang namanya anak. Pembuahan. Makanya biasanya orang kalau baru nikah sok sana ke hotel, biasanya sama temennya, sudah kita patungan, kita beli tiket hotel 3 hari buat si dia. Nah ini para istri harus dipahami, Anda yang taat sama suami. Pokoknya kalau suami sudah di rumah, Anda urusi. Dan cara kalau kita pengen para istri ngurus suaminya, HP-nya kalau suami sudah pulang ke rumah disimpan. Awas nih kucing baru-baru nikah. Coba. Tesendi, awas. Anda punya suami datang ya, HP-nya simpan. Jangan suami datang cepret. Ya, yang lainnya juga nih, awas. Akhirnya suami enak. Akhirnya suaminya bilang, sekarang ini istri saya punya suami baru. Siapa? HP. Coba, ya. Nah, para istri, taati Anda punya suami, belajar ilmu agama biar makin tahu, menjadi seorang istri yang taat pada suaminya. Anda para suami, belajar ilmu agama agar Anda bisa menjadi seorang suami yang lebih mengedepankan pendidikan agama daripada yang lainnya. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Yang terakhir ini enggak enak saya bingung. Coba saya mau tanya dulu nih, ini bener nggak nih atau akal-akalan tadi di belakang ini? Kang siapa? Kang Supri sama Teh Senli suruh saya kosida. Benar? Benar nggak? Benar? Kang, benar nggak? Tolong
anggap suara saya baik. Itu aja permintaan saya. Saya ini nggak pengen nyusahin orang. Di sampingnya itu saya pengen nyenengin makanya tolong anggap suara saya baik. Hadronya mana nih? Hadronya sudah terkapar ini. Hadro. Apa streaming aja nih sidangnya? Ada ambil pada naik. Mana hadronya lagi? Saya mau kosida syaratnya 2. 1, anggap suara saya baik. Anggap suara saya baik, bagus sama aja lah. Yang kedua, entar saya minta Bapak Ibu bilang nama Nabi Muhammad. Bilang Nabi Muhammad. Contoh, tes vokal. Hamba yang paling mulia. Vokalnya saya, pengarahnya. Nabi kita Muhammad. Nah kalau vokalnya lain Nabi Allah Muhammad. Ini karena vokalnya saya ngatur. Nabi kita, tes sekali lagi. Hamba yang paling mulia. Nabi kita Muhammad. Kalau nggak kompak saya putus di pertengahan. Sudah pede-pede nggak dibantu ya. Ada siapa vokalnya? Ya vokalnya siapa nih? Ya, maksudnya bantu dong. Oh, ada. Ayo kang vokal. Mic-nya ada. Baik. Anggap suara saya bagus. Dan ntar bareng-bareng Nabi kita. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
kaset dan CD-nya di rumah saya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi minta maaf yang punya telinga tadi ya. Dan yang punya sound coba anda dicek soundnya ya. Barangkali rusak ntar ngobrol sama yang punya acara ini ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi tolong semuanya doakan kepada Akhina Supriyadi dan juga Ukhtina Sanli. Mudah-mudahan berkah acara tasyakuran ini Allah berikan kepada beliau berdua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang, rumah tangga yang penuh dengan cinta. Dan mudah-mudahan pernikahan ini menjadi sebab beliau makin bertakwa kepada Allah, makin istiqomah melaksanakan semua perintah-perintah Allah, makin istiqomah menanggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi sebab mereka berdua makin berbakti kepada orang tuanya, makin baik akhlak dan perangainya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau berdua rezeki yang halal penuh yang berkah, keturunan anak-anak yang soleh dan soleha, dan kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.